sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kita kali ini akan reading general ya, general reading. Dengan tema kita kali ini adalah pesan akhir tahun dari semesta ya. Seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general, jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan ya. Ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Kita pakai kartu tarot dulu ya. Kita shuffle dulu kartunya. Oke? Kita akan butuh 6 kartu ya. Thank you. Di sini ada Eight of Pentacles ya, ada Page of Wands, ada Queen of Wands, ada The Chariot, ada Ten of Cups, dan Ace of Pentacles. Oke. Pesan pertama yang ingin disampaikan semesta buat kalian ini adalah tentang menghilangkan rasa khawatir ya, terutama rasa khawatir pada keuangan, pekerjaan, ataupun usaha kalian. Mungkin teman-teman udah banyak melihat ya di siaran-siaran, baik di TV, di YouTube, ataupun sosmed lain, kalau dunia itu lagi mengalami krisis global ya, dan Indonesia juga pastinya akan ikut terkena dampaknya. Dan isunya tahun 2023 nanti ya, kita akan masuk ke masa yang gelap. Oke? Tahun 2023 adalah tahun kelinci ya, yang artinya ketenangan, kemajuan, dan kedamaian ya. Tapi kenyataan yang mulai terjadi sekarang ini dan sepertinya akan terus memburuk di tahun 2023 nanti sangat kontras dengan arti tahun kelinci ini ya. Menurut prediksi tahun 2023 nanti adalah tahun kegelapan ya, dan banyak negara ya, tidak terkecuali Indonesia, yang akan mengalami resesi ekonomi ya, atau kolaps ya. Pesan ini disampaikan semesta karena beliau melihat ya, banyak dari kita yang mungkin mulai merasa khawatir ya akan bagaimana hidup kita di tahun 2023 nanti ya. Orang-orang kaya bisa saja mempersiapkan diri untuk menyambut tahun kegelapan itu ya. Tapi bagaimana dengan sebagian kita yang nggak punya apa-apa untuk dipersiapkan? Oke? Di sini semesta berpesan ke kalian ya, kalau kalian itu tidak perlu khawatir ya, tidak perlu takut pada hidupmu. Tahun depan memang akan menjadi tahun yang gelap buat sebagian orang ya. Tapi buat orang yang selalu mengandalkan dan berserah penuh kepada Tuhan, tahun 2023 adalah tahun yang baik ya. Tahun penuh kebahagiaan juga kedamaian. Oke? Mungkin ya ekonomi masih sulit, tapi kalau kita berserah dan mengandalkan Tuhan selalu, mudah-mudahan kita akan bisa melewati tahun kegelapan itu dengan baik ya. Buat beberapa yang hidupnya lagi berjaya ya, kemungkinan di tahun 2023 akan terpuruk ya. Apa yang dijalani nanti ini adalah bagian dari karma ya, karma untuk segala hal yang telah kalian lakukan di masa lalu. Oke? Sementara buat yang saat ini terpuruk ya, tapi bisa menjaga dirinya dari perilaku yang negatif ya, mudah-mudahan di tahun 2023 nanti kalian akan mendapatkan sukacita atau keajaiban dari semesta. Oke? Di sini saya juga melihat kalau di tahun 2023 nanti ya,
kalian akan hidup bebas dari segala masalah yang mungkin saat ini masih terikat dengan berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Ya, di tahun 2023 nanti mudah-mudahan hidup kalian akan penuh dengan berkat dan kebahagiaan. Ya, jadi sebenarnya ya kalian nggak perlu persiapan yang gimana-gimana ya untuk menghadapi tahun 2023 nanti yang katanya akan gelap gulita ya. Kalian cukup berdoa aja ya, jangan putus-putus berdoa, berserah dan mengandalkan Tuhan selalu. Oke? Kuatkan iman kalian dan percaya saja ya kalau kalian akan baik-baik aja ya. Kalau ada orang-orang yang mengatakan tahun 2023 itu kita akan masuk ke tahun yang gelap, kalian harus halau perkataan itu dari pikiran kalian ya. Karena kalau kalian percaya ya hal itu akan terjadi dalam hidup kalian, maka itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu nanti. Oke? Ingat ya. Apa yang kita yakini, itulah yang akan terjadi. Jadi, selalu afirmasikan hal-hal yang positif aja ya, supaya yang positif-positif juga yang akan datang dalam hidup kalian ya. Sekarang ini sudah banyak ya afirmasi-afirmasi positif di YouTube ya atau di medsos yang lain ya. Praktekkan aja itu setiap hari. Afirmasi-afirmasi positif itu akan menarik hal-hal yang positif juga ya. Jadi mulai sekarang kalian bisa belajar ya untuk melakukan kebiasaan itu daripada terus tenggelam dalam ketakutan-ketakutan kalian. Oke? Kita lanjut ke oracle berikutnya ya. Kita akan lihat pesan apa yang ingin disampaikan oleh semesta untuk kalian ya. Kita akan ambil 3 kartu ya dari kartu deck ini. Oke. Just 3 card please. Thank you. Oke, di sini ada key, ada rider, dan tree, ya. Kita juga ambil kartu oracle dari Moonology, ya. 3 kartu juga, oke. Kita shuffle dulu, ya. 3 kartu aja ya malaikat. Terima kasih. Oke, kalian punya the answer you need are coming, ya. Di sini juga ada a win-win outcome is for case. Dan conclusion are within reach. Oke. Pesan ini tentang fokus, ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang selama ini fokusnya suka mengembara, ya, suka terbagi-bagi entah kemana, ya. Ini bisa tentang apa aja ya, tentang fokus kamu pada hubungan dengan pasangan, tentang karir atau pekerjaan, atau tentang hal lain ya. Banyaknya pilihan seringkali membuat kita ingin mencoba semuanya ya. Karena dari banyaknya pilihan itu dan kalian merasa semuanya baik dan menyenangkan untuk dijalani ya,
membuat beberapa dari kalian itu bingung, ya. Mau fokus jalanin yang mana, ya. Dan karena bingung, ya, akhirnya malah ngerjain yang nggak jelas, ya. Pekerjaan yang kalian kerjakan itu jadi nggak jelas, ya, nggak jelas arah tujuannya. Di sini semesta minta kalian untuk fokus, ya. Fokus adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Kalau kalian nggak bisa fokus, ya, kalian nggak akan tahu apa target kalian, ya. Jadi kayak banyak ilusi yang isinya itu fata morgana semua, oke? Jadi fokuslah pada apa yang membuat hatimu bahagia, ya. Fokuslah pada apa yang membuatmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, oke? Dan fokus juga pada apa yang membuatmu bisa menjadi seseorang yang kamu inginkan di sisa hidupmu, ya. Kalau kita selalu berpikir hidup ini masih panjang, masih banyak waktu untuk mengerjakan banyak hal, itu akan membuat kita nggak menghargai waktu, ya, dan cenderung malah ngabisin waktu untuk sesuatu yang nggak jelas. Hiduplah seakan besok kita akan mati, ya, dan lakukan yang terbaik hari ini sesuai dengan versi terbaikmu, oke? Dengan begitu kalian nggak akan pernah menyesali perjalanan hidup kalian ini, ya. Hidup kalian akan bisa lebih berarti karena kalian menghargai dan tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan kasih, ya. Jadi tentukan target kalian mulai sekarang dan fokuslah di situ, ya. Semesta dan malaikat-malaikat penjaga kalian akan membantu kalian menemukan pintu-pintu yang penuh dengan keberkahan, ya, juga kemudahan-kemudahan yang akan membantu perjalanan kalian. Oke? 3 oracle berikutnya di sini adalah tentang sebuah jawaban, ya. Apa yang selama ini suka kalian pertanyakan di dalam hati kalian atau di dalam doa kalian, ya, nggak lama lagi Tuhan akan menjawabnya, ya. Permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini yang sepertinya nggak ada jalan penyelesaiannya, nanti akan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan, ya. Tapi di sini Tuhan meminta ke kalian, ya, beliau minta kerjasamanya, ya. Beliau minta supaya kalian itu bisa berserah penuh kepadanya, ya, mempercayakan sepenuhnya hidup kalian di tangan Tuhan, oke? Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, karena saat ini hidup kalian sedang dalam kendali Tuhan, ya. Jadi kalian gak bisa mengendalikan apapun lagi selain mengendalikan diri kalian sendiri, ya. Tetaplah tenang dan percaya kalau semesta sedang bekerja untuk memulihkan hidupmu, ya. Jangan panik dan takut, karena kepanikan dan ketakutan kalian ini akan membuat kalian itu semakin tenggelam dalam kegelapan, ya. Dan kamu akan semakin jauh dari Tuhanmu, ya. Naikkan vibrasimu dengan belajar bersyukur. Bersyukur untuk semua hal yang kamu miliki saat ini, ya. Bersyukur untuk semua kekuranganmu dan bersyukur untuk segala kesulitanmu, ya. Karena sebentar lagi Tuhan akan pulihkan hidupmu, oke? Jadi seperti yang tadi saya bilang, ya, ke teman-teman, untuk mulai belajar afirmasi-afirmasi yang positif, ya. Lakukan itu setiap hari supaya vibrasi kalian itu bisa naik, ya, dan bisa menarik hal-hal yang baik ke arahmu, oke? Jadi paham, ya? Kita akan lanjut ke pesan berikutnya, ya. Kita akan ambil 2 kartu aja, ya. Apalagi pesan semesta untuk kalian saat ini, oke? Just 2 of cards, please. Thank you. Oke, kita punya flexible, ya, dan time for a nap, ya. Ini tentang jangan suka memaksakan kehendak, ya. Segala hal di dunia ini selalu memiliki 2 sisi, positif dan negatif,
ya, ada baik dan buruk, juga gelap dan terang, ya. Di sini kita diminta untuk jangan gegabah dalam mengambil keputusan, ya. Mungkin ada beberapa hal yang terjadi di luar ekspektasi kamu, ya, atau di luar kendali kamu. Dan kamu gak bisa memaksakan segala hal itu terjadi sesuai dengan maunya kamu, ya. Di hidup ini kita hanya bisa mengendalikan sebagian kecil saja kehidupan kita, ya, dan sebagian besarnya lagi dikendalikan sama Tuhan semesta, oke? Jadi kalau saat ini hidupmu lagi di luar kendalimu, itu artinya Tuhan sedang ambil alih kehidupanmu saat ini, ya. Jadi tenanglah, lepaskan semua hal-hal yang membebani pikiranmu, ya. Jadi ibarat kayak perahu, ya, kamu lagi naik perahu dan selama ini kamu sendirian terus mengayuh perahumu, ya, tanpa henti, oke? Dan kemudian kalian berada di tengah samudera yang ombaknya itu besar dan anginnya kencang, oke? Perahumu jadi nggak bisa lagi kamu kendalikan. Dan saat itulah semesta yang mengambil alih perahumu, ya. Dan sebagai penumpang yang gak bisa lagi berbuat apa-apa, ya, yang bisa kita lakukan adalah pasrah, ya, dan percaya kalau nahkoda itu akan bisa membawa perahu kamu dengan selamat melewati badai dan ombak yang besar sampai kemudian menepi di dermaga yang tenang. Oke? Di situasi itu yang bisa kamu lakukan adalah percaya, ya, kalau Tuhanmu, nahkodamu, sedang mengarahkan kehidupanmu ke tempat yang lebih baik, ya, dan kamu akan aman di sana, selamat sampai di tujuanmu, oke? Dan ketika kendali sudah Tuhan yang pegang, ya, pergunakanlah waktu itu untuk istirahat, ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kamu udah berjuang cukup keras, karena sekarang sudah Tuhan yang ambil kendali, kamu bisa istirahat, ya. Lepaskan beban pikiranmu dan tenangkan pikiran kamu, ya, hati kamu, dan serahkan hidupmu kepada Tuhan, oke? Sambil berserah, ya, kamu bisa menyusun rencana-rencana yang mungkin akan kalian terapkan nanti setelah kehidupan kalian bisa tenang kembali, ya. Di sini semesta berkata kepada kamu, ya, akulah nahkodamu sekarang. Jadi beristirahatlah dengan tenang, ya. Karena sebentar lagi aku akan membawamu ke tempat yang aman. Wow, saya mau nangis baca pesan ini, ya. Tuhan adalah nahkoda kita sekarang. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan atau takutkan lagi, ya. Karena kita akan aman bersamanya, ya. Kata-kata ini sangat menghibur dan memberi kita kekuatan, ya. Semoga kalian yang mendengar pesan ini bisa kembali semangat lagi. Oke? Kita akan lanjut ke oracle yang terakhir, ya. Ini adalah pesan terakhir dari semesta untuk kalian. Oke? Oke, kita punya I can release the past and I forgive everyone. Oke, aku akan bisa melepas masa laluku dan memaafkan setiap orang, ya. Kunci dari kebahagiaan adalah menerima dan memaafkan. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun yang berat ini, ya, menuju tahun yang baru yang kita harapkan bisa lebih baik dari tahun ini. Oke? Mungkin banyak dari kalian yang telah menjalani kehidupan yang cukup berat, ya. Kehilangan orang yang kita sayangi, ya. Dikhianati, disakiti, dan hal-hal lain yang membuat kalian berduka dan juga terluka, oke? Di sini semesta berpesan kepada kamu, ya. Sebelum kita masuk ke tahun yang baru, lepaskanlah segala hal di masa lalu kamu yang telah membuatmu itu gak bahagia,
ya, dan maafkan orang-orang yang telah melukai kamu. Oke, ini termasuk juga memaafkan diri sendiri ya, yang mungkin pernah melakukan kesalahan ya dan membuatmu akhirnya menderita ya. Lepaskanlah semua itu dan persiapkan dirimu untuk memasuki ya tahun yang baru, kehidupan yang baru, di mana akan ada banyak hal ya, hal-hal yang baru yang berpotensi bisa membuatmu bahagia. Oke? Afirmasikan hal ini ya. Tahun depan adalah tahun terbaikku. Tahun yang akan memberikan kebahagiaan untukku. Karena itu, mulai hari ini aku akan lepaskan semua hal yang tidak bisa membuatku bahagia lagi. Aku juga akan memaafkan semua orang yang pernah menyakiti hatiku, dan juga memaafkan diriku sendiri untuk kesalahan yang pernah aku perbuat. Aku adalah orang yang berbahagia. Oke, ulangilah afirmasi ini setiap hari ya, supaya afirmasi positif ini bisa menarik hal-hal positif datang ke dalam hidup kalian. Oke, jadi inilah pesan semesta untuk kalian ya. Panjang banget ya. Semoga pesan ini bisa sampai ke kalian ya, bisa bermanfaat ya, bisa menginspirasi dan memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.